Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Nurulis Hadina Alim, Perbankan Syariah 5 semester 4. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup etika bisnis Islam. Ruang lingkup etika bisnis Islam terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengertian etika bisnis. Yang kedua, pengertian etika bisnis Islam. Yang ketiga, perbandingan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis Islam. Yang keempat, sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana seorang pelaku bisnis menjalankan bisnis secara adil, dengan sesuai hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun di perusahaan masyarakat. Yang kedua, pengertian etika bisnis Islam. Menurut Aziz, etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Yang ketiga, perbandingan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis Islam. Di aspek pertama yaitu asas di bisnis Islam ada tauhid atau nilai-nilai transendental, sedangkan bisnis konvensional sekularisme atau nilai-nilai material. Selanjutnya, aspek motivasi di bisnis Islam dunia dan akhirat, sedangkan bisnis konvensional dunia. Selanjutnya, aspek orientasi di bisnis Islam profit dan berkah, sedangkan bisnis konvensional profit. Selanjutnya, aspek etos kerja. Di bisnis Islam bekerja adalah ibadah, sedangkan bisnis konvensional bekerja adalah kebutuhan pribadi. Selanjutnya, aspek keberhasilan. Di bisnis Islam usaha dan doa, sedangkan di bisnis konvensional usaha. Selanjutnya, pertanggungjawaban di bisnis Islam khalifah atau wakil Allah di muka bumi, sedangkan di bisnis konvensional pemimpin perusahaan. Selanjutnya, aspek modal. Di bisnis Islam halal, sedangkan di bisnis konvensional tidak memandang halal dan haram. Selanjutnya, aspek sumber daya. Di bisnis Islam tidak terbatas keinginan manusia, dibatasi, sedangkan di bisnis konvensional terbatas, keinginan manusia tidak terbatas. Selanjutnya, aspek manajemen sumber daya manusia. Di bisnis Islam kepribadian Islam, sedangkan di bisnis konvensional kebudayaan perusahaan. Selanjutnya, aspek instrumen pemberdayaan masyarakat. Di bisnis Islam zakat, infak, sedekah dan wakaf, sedangkan di bisnis konvensional SCR atau tanggungjawab sosial perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang mendominasi dari sistem ekonomi yang dipakai di negara-negara saat ini. Meskipun dengan perkembangan teknologi dan atau ilmu teknologi yang begitu dahsyat saat ini, boleh dikatakan tidak ada sistem ekonomi kapitalis murni, karena di negara-negara kapitalis lebih sosial dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi sosial itu sendiri. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.